Shalom, semangat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Isakar Irawan. Pagi hari ini saya ajak kita untuk merenungkan bersama apa yang tertulis di kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita. Itulah sebabnya dia berkata, bangunlah engkau yang tidur dan bangkitlah dari antara yang mati, dan Hamasyah akan bersinar atasmu. Dengan memberikan pesan seperti itu, Bapak Ibu, Paulus tentunya merasakan ada orang-orang tertentu di antara jemaat di kota Efesus yang tidur secara rohani. Dan mereka ini harus bangkit dari antara yang mati. Tujuannya jelas tadi, supaya Tuhan Yesus Hamasyah bersinar atas mereka. Jadi saudara, orang yang rohaninya tidur, bahkan nyaris mati, hidup mereka tidak dapat menyinarkan Tuhan Yesus Hamasyah. Artinya kehidupan mereka tidak dapat menjadi terang dan berkat bagi orang lain. Pagi ini Bapak Ibu kita akan belajar bagaimanakah cirinya atau buktinya, sekaligus bagaimanakah caranya supaya orang rohaninya tidak tidur atau bahkan mati. Yang pertama, mari kita baca di Efesus pasal yang kelima tadi. Saya akan ajak baca di ayat 11 dan 12. Dan janganlah turut bersekutu dalam pekerjaan-pekerjaan kegelapan yang tak berbuah, tetapi justru sebaliknya templaklah. Sebab hal-hal yang dilakukan secara tersembunyi oleh mereka adalah memalukan, bahkan untuk mengatakannya. Jadi orang yang kerohaniannya hidup dan bangkit, maka mereka tidak akan bersekutu dalam pekerjaan-pekerjaan kegelapan, di mana pekerjaan kegelapan itu tidak berbuah yang baik, dan justru mereka akan melakukan hal-hal yang memalukan, yang melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, saya ajak kita untuk membaca di ayat 15 dan 16 dari kitab Efesus pasal yang ke-5 tadi. Karena itu perhatikanlah bagaimana seharusnya kamu hidup, bukan seperti orang bodoh, melainkan seperti orang bijak, seraya menebus waktu karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi orang yang rohaninya tidak tidur bahkan tidak mati, maka hidupnya adalah hidup secara bijak. Salah satunya di ayat 17 kita memahami bahwa orang yang bijak akan dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan ketika mereka memahami itu, maka mereka akan melakukan. Dan dijelaskan di ayat yang ke-18, orang yang memahami kehendak Elohim atau Tuhan adalah mereka bisa hidup dipenuhi dengan Roh Kudus, bukan hidup dengan mabuk anggur dan hidup dalam ketidaksenonohan. Mereka akan memenuhi hidup mereka dengan nyanyian, mazmur, dan pujian kepada Tuhan. Ayat 19 katakan demikian, saudara bisa cek nanti Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, penuhilah hati dan mulut kita ini untuk memuji Tuhan. Perlu juga tentunya untuk memuji orang-orang lain, terutama pasangan hidup kita, anak-anak kita, orang tua kita, tentu pujian di dalam ketulusan. Jangan penuhi hati dan mulut kita dengan kata-kata nyinyiran, kata-kata kedengkian, gosip, dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan isi hati Tuhan. Lalu apa kehendak Tuhan yang lain yang harus kita lakukan sehingga kita ini dapat membuktikan diri sebagai orang-orang yang hidup dengan bijaksana, yang membuktikan diri bahwa kerohanian kita itu tidak tidur apalagi mati, saudara. Mari kita baca di ayat yang ke-20 dan 21. Masih di kitab Efesus pasal yang ke-5. Dengan mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Hamasyah, kepada Elohim dan Bapa, seraya saling menundukkan diri seorang terhadap yang lain dalam takut akan Elohim. Jadi mari penuhi mulut dan hati kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan, jangan dengan keluh kesah, jangan dengan persungutan-persungutan selalu Bapak Ibu. Kita tentu ingat bagaimana orang Israel dimurkai oleh Tuhan karena mulut dan hati mereka penuh dengan persungutan di hadapan Tuhan, penuh dengan keluhan-keluhan yang tidak mempermuliakan Tuhan tetapi justru membuat hati Tuhan menjadi murka, saudara. Dan juga tadi rendahkan diri kita dengan cara kita menundukkan diri seorang akan yang lain. Artinya kita menghormati dan menghargai orang-orang lain
dalam kehidupan kita. Tentu setiap orang ingin supaya orang lain menghormati dan menghargainya. Caranya adalah menghormati dan menghargai orang lain dulu. Jadi Bapak Ibu, menundukkan diri, bukan menandukkan diri atau menanduk orang lain. Bukan mengajak bertengkar jemaat Tuhan yang lain. Itulah cara kita untuk kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Demikianlah renungan pagi yang saya sampaikan pagi ini bagi kita. Kiranya memberkati dan menguatkan setiap kita, Bapak Ibu Saudara semua. Semangat beraktivitas pagi ini. Tuhan Yesus Masiah memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.